Halo guys, balik sama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan anime gameplay anime ke-12 gue yang bakal gue coba di musim Fall 2024 adalah Kimi wa Meido sama. Jadi ya Kimi wa Meido sama gitu. Jadi ya di sini bisa dibilang anime yang sebenarnya sih menarik ya untuk apa namanya untuk ditunggu gitu kan, karena gue melihat premisnya ini apa ya, jadi kayak mid tapi rasa assassin gitu kan. Jadi kayak ini bakal jadi kontender-kontender waifu yang bakal gokil nih gitu kan. Jadi mid super, mid assassin gitu kan. Yang dimana nanti dia inilah nanti yang bakal menjadi, atau dia punya tuan baru gitu kan. Yang entahlah, gue juga kurang tahu apakah nanti dia bisa akur sama tuannya atau mungkin dia bakal punya rasa romansa ke tuannya juga gitu kan. Tapi yang jelas di sini kalau gue lihat sih agak-agak mirip Komi gitu kan, agak mirip Komi tapi ya assassin gitu loh. Jadi benar-benar menarik gitu kan untuk ditunggu gitu kan, ini bakal wholesome apa dan komedi apa gitu kan, karena kan ini anime komedi kan, jadi makanya gue pengen tahu. Dan ini dari VX Film tuh ada dua setahu gue sih, tapi yang paling gue tahu emang cuma Kimi wa Meido sih. Jadi makanya di sini apakah nanti adaptasi bagus, ya harapan gue sih semoga ini sih ya, lebih ke ceritanya yang masuk ya. Kalau cerita yang masuk mau pasti gue, kalau animasi sih gue mungkin bisa memaklumi lah gitu kan, karena kan ini kan studio kan emang nggak yang gimana-gimana gitu kan. Tapi harapan gue sih ya tetap ya, semoga tetap wholesome gitu kan, biar dapet feelsnya gitu kan ketika nonton anime ini. Ya udah, coba tunggu momen lagi, langsung aja ke first impression dari Kimi wa Meido sama. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 1 dari Kimi wa Meido sama. Let's go. Oke. Oh, oke. Bisa di-spill di awal gitu kan. Antara gua nggak tahu sih, antara dia ngelamar kerja atau mungkin emang dia sudah disuruh sama orangnya gitu kan. Kayak inilah, kayak tuannya lah gitu kan. Ya nggak tahu juga gitu. Buset, nggak kurus itu. Bener-bener nggak kurus. Buset itu gila loh emang bajunya. Pasti orangnya gede nih. Pasti orangnya gede banget nih. Dibanding orang normal pada lainnya gitu kan. Ini orang gede nih maksudnya. Ini waifunya gede nih maksudnya. Maksudnya badannya besar gitu. Maksudnya ya. Kaget gak begitu tahu? Aduh, Rena Weda. Oh, lamar. Hmm. Oh gila sih. Oke, opening. Oh, oh gini openingnya gini. Wajib. Ngapainnya begini? Openingnya 3D ya. Oke. Ini openingnya 3D nih. Opening-opening yang biasa lo lihat ketika nonton ending Suzumin series ya kan. Oke. Musiknya mungkin harus sering gue denger ya, biar gue suka. Enak, enak, enak. Rapnya gimana? Oke, oke, boleh lah. Tapi visualnya ya selera-seleraan lah. Kalau kalian suka visual yang begini ya monggo ya kan. Opening sih unik ya.
Tapi ya mungkin bukan selera gue sih. Kalau gue ya. Oh gila anjir. Gede men. Gede orangnya. Gede sumpah. Gede nggak bohong, gede banget orangnya. Coba ada berdiri deh. Pasti beda anjir. Jauh, jaraknya tuh pasti jauh. Nah lo. Sih yakin. Soalnya orang asing sih, wajar lah kalau MC berkata demikian ya. What? Buset, random banget nyuruh ke sini. Ya siapa majikannya nih? Ya kan sampai nyuruh ke sini. Nah, next question. Ngelesnya itu luar biasa. Aduh. Oke, kita lihat. Buset, yang bener aja bawa senjata. Wah gila lu. Wah gila lu mati lu hari ini juga lu. Lu mati lu hari ini. Lu mati lu hari ini MC bener sumpah. Sampai gemeter. Tapi cakep sih, banget cakep banget sih. Gue demen yang gini-gini nih. Gue demen yang gini-gini semua. Demen gue. Bah ini apa namanya? Dari looknya aja gue udah demen gue. Wajar orang asing ya cabut dah ya. Ya, 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 ya cabut dah. Tapi nggak begitu aja sih. Gue yakin pasti ada masalah nanti, ada something gitu kan yang yang melibatkan dia nanti dan akhirnya nanti ya entahlah entah di ketemu jalan atau mungkin di mana gitu kan. Hmm. Cakep anjir, nggak cakep ini sayang anjir kalau dibiarin begitu aja. Ketinggalan, ketinggalan. No, this is isekai. No. Wah, ini jadi nih. Oh, oke. Okay. Hmm. Mana supir ngomong gitu? Kamu nih taruh. Wah, anjir tembak banget. Uh, uh, damage man. Waduh. Eh, Karena Weda, aduh, kayaknya emang Arena Weda ini kayaknya musim ini favorit gue emang. Chinatsu masih sama Nimet nih gitu. Gila emang. Kacau emang. Kelas. Uh, uh, bener-bener ini favorit sih, ini favorit sih.
Favorit. Ya kan? Akhirnya lu selamatin. Itu estetik banget ya tadi ya. Ngeliat pisaunya. No. Tapi di sini otaknya sih ya. Hmm. Otaknya sih cuman membunuh doang. Sini, sini. Ya, nggak bisa, anjir nggak bisa ya. Nah kan, nah kan, wis kelas. Cet, 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 cet. Like what tuh? Nggak bisa emang nggak bisa dia. Nggak bisa jadi housekeeper dia. Makanya diajarin nanti sama si MC ini. Hmm. Wow. Ya betul, sumpah. Gimmick banget sumpah. Nggak bisa juga. Lucu banget sumpah. Hmm. Wow. Wow. Ih, baper namanya MC anjir. Baru awal men. Baru awal men. Awal men. Baper sama MC-nya. Hmm. Kagak, kagak. Nih. Motongnya nih habis nih, sampai habis nih. Sus. Hmm. Mau pembunuh anjir. Asik. Rapih sekali. Hmm. Oke. Katsuta Deling. Kroket 110 yen.
Ya kan udah mateng kan? Ya, iya, lagi udah mateng juga. Nah, oh nggak ada nama. Oh, robot kah? Atau what? Uh, Nggak, maksudnya robot kan nggak bisa ngerasain makanannya apa gimana? Nggak tahu sih, gua nggak tahu sih, gua nggak tahu sih. Gua ngerasa dialog tadi tuh kayak seolah-olah kayak lu tuh bukan manusia gitu. Tapi masa iya nggak begitu ya kan? Uh, 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 uh. Oh, iya, estetik banget kan ya. Sit, iya. Langsung suka, langsung suka. Best banget. Ekspresinya, aduh lucu banget sih. Enggak, ini parah sih. Ini tingkat keimbutan ini udah, ini tingkat keimbutan ini udah setara sama Chinatsu ini semua nih. Kacau, 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 kacau. Kacau, ini kacau. Kacau, kacau. Hati-hati lo ya. Lo harus kuat iman lo MC. Tapi dia kayaknya sih bakal jadi karakter yang oke ya. Jadi nggak yang gimana-gimana gitu kan ke cewek gitu. Oh, ya. Padahal dia di dalam ya. Padahal ini dia di dalam. Hmm? Serem banget. Buset. Nyemilin saus gak tuh? What? Saking enaknya. Aduh, coba. Aduh, aduh, aduh. Lucu banget sumpah. Pengen nangis gue. Bisa-bisaan anjir kasih sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu yang spesial dan nggak biasa. Hmm. Ah,
Oh. Hmm. Ya, gimana? Weird banget tuh. Enggak. Ini manusia, enggak manusia nih. Cuman mungkin ada rasa trauma lah ya. Ya. Enggak, ini manusia, manusia. Cuman emang bunuh diri aja. Hmm. Dia punya adik ya. Ya, dia punya adik. Dia ya pergi sama ibunya juga. Jadi baru episode 1 men langsung tiduran di pangku anjir. Ah. Hmm. Us. Langsung nggak tuh, ces langsung. Waduh. Pemandangan sangat langka sekali kan. Langsung nggak tuh tidurin ya. Luar biasa nih. Best. 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 Ngena anjir. Ngena banget ini. Gila, ngena ini. Tadi gue pikir si uh, Matt ini robot tadi gue pikir. Enggak. Jadi sebenarnya tuh Matt-nya tuh emang ini, emang punya masa lalu yang kelam lah gitu kan. Yang selalu dilahirkan sebagai pembunuh gitu kan. Nah, berarti kan ini ya ada alasan dia dibuang lah gitu kan. Dibuang sama tuan lamanya gitu kan. Paling nggak jauh-jauh dari nggak udah nggak sejalan aja paling udah nggak setujuan aja kali. Udah capek jadi pembunuh kali. Oh enak lagi men. Tapi kalau nggak kalau udah nggak atau dia nggak mau jadi pembunuh, kenapa dia masih bangga dengan menggunakan pisaunya gitu kan? Gua rasa sih nggak bukan karena itu sih, karena udah nggak sejalan aja kali. Oke. Kalau ada kayak kayak lonceng gitu ya. Ya episode 1 dari Kimi wa Dome sama. Gue penasaran aja Dimal berapa sih ini Dimal? Dimal berapa sih? Gua belum lihat cek mal ya. Gua sampai detik ini belum cek mal nih semenjak terakhir eh ReZero terakhir lah gitu kan ketika tayang ReZero dapat 9 gitu kan. Ini sekarang nih
Kimi wa Medo Sama nih berapa nilainya nih? Kalau misalkan di bawah 7 nih, wah ini parah sih. Maksud gua ini anime udah bagus banget gitu kan, startnya udah bagus. Terus juga nggak ini juga, maksud gua nggak yang underrated juga, karena memang toh mereka juga ditayangin di Aniwan kan, maksudnya jadi kayak menurut gua aman aja sih gitu, jadi nggak sampai yang underrated banget. Jadi makanya gue bilang ini bisa jadi dark horse juga sih, lebih tepatnya sih ya romcom underrated lah, bisa lah ya, romcom underrated juga bisa gitu kan, karena kan di sini kan ada romance dan komedi juga gitu kan, seperti itu. Jadi makanya kalau buat teman-teman yang mungkin tahu nilainya berapa di mal, isi di komentar ya, nggak apa-apa. Dan ya intinya Mate coba, harus bilang nih Mate ini coba untuk bisa bilang yang mencari pekerjaan lah gitu kan, ke orang yang tidak dikenal, dan beruntung punya Hitoyoshi gitu kan yang mengerti perasaan Mate ini gitu kan. Awalnya emang ragu karena emang orang asing ya, jadi wajar lah, itu ada satu reaksi yang sangat normal bagi orang-orang yang kedatangan tamu yang dimana dia pengen minta ke pekerjaan, tapi ya secara emang dia nggak tahu cowok siapa gitu kan. Dan ternyata ketika tadi nyawanya MC hampir dipertaruhkan gitu kan, untungnya tadi bisa diselamatkan sama si mate-nya gitu kan, seperti itu. Nah, jadi akhirnya mate ini dipekerjakan sama Hitoyoshi gitu kan, dan memang mate ini emang juga nggak terampil ya dalam menjadi housekeeper. Jadi kayak selama ini dia ini kayak bisa dibilang di masa lalunya kayaknya emang dia seorang penjahat, seorang pembunuh kan, assassin gitulah, yang dimana mungkin dulu punya tuan gitu kan, mungkin dulu punya tuan lah gitu kan, punya tuan yang sejalan. Jadi emang dia dulu mungkin asisten pembunuh juga gitu kan, asisten dari situ tuan pembunuh itu gitu kan, yang dimana pastinya kan untuk memberantas kejahatan lah gitu kan, atau memberantas orang-orang yang emang perlu dibunuh gitu kan. Nah makanya ketika perasaan itu terus menghantui gitu kan, ketika si mate ini merasa sedih gitu kan ketika mengingat masa lalu gitu kan, alhasil yang membuat perasaan itu jadi break atau hancur ketika mengingat masa lalu itu ya Hitoyoshi gitu kan. Jadi Hitoyoshi kayak semacam kayak penenang lah gitu kan, agar si mate ini tidak selalu bermimpi buruk kan, seperti itu. Nah makanya pertanyaan gue adalah apakah memang mate dan tuan sebelumnya ini emang sudah nggak kesejalan, jadi makanya mate ini cabut, atau mungkin mate ini melakukan sebuah kesalahan gitu kan, sampai akhirnya dia gitu kan harus diusir dari rumahnya gitu. Karena kalau misalkan gue bilang dia menjadi seorang, atau dia kapok jadi seorang penjahat, atau dia kapok jadi assassin, harusnya dia sudah tidak megang pisau lagi, ngerti nggak lo? Jadi kayak mungkin settingannya mungkin settingannya tuh ketika ngeliat pisau dapur jadi inget ketika dia masih jadi pembunuh, makanya dia trauma ketika megang pisau gitu kan. Tapi buktinya dia masih bangga megang pisau, dia masih bangga dengan benda-benda tajam gitu kan. Jadi ya gua rasa nih ada kesalahan gitu kan, yang akhirnya membuat dia diusir dari tuan sebelumnya gitu kan. Dan untungnya Hitoyoshi jadi orang yang baik banget gitu kan, terima dia begitu. Dan paling gua memprediksi ya mungkin ke depannya, mungkin ke depannya kalau misalkan emang ini bakal dibawa ke romcom, ini udah gula banget sih. Tapi maksud gue dalam artian, selain kita tahu kalau ini anime bakal gula, jadi kayak nunjukin nanti hubungan romance di antara Hitoyoshi dengan mate-nya, gue malah penasaran gitu kan, apakah nanti Hitoyoshi bakal dalam bahaya, ngerti nggak lo? Jadi kayak apakah nanti ada satu momen atau satu kasus gitu kan, dimana nanti baik Hitoyoshi atau mungkin orang terdekatnya itu dalam bahaya, dan itu melibatkan Hitoyoshi, dan di situ mate-nya itu beraksi kayak gitu. Karena kan kalau bicara soal pembunuh ini kan ya emang pasti nggak jauh-jauh dari ancaman atau berbahaya ya. Jadi makanya nih gue mikirnya nih, ini cerita nih bisa digoreng dengan baik nih kalau misalkan emang mereka emang menggabungkan antara sisi wholesome-nya sama sisi deg-degannya atau darknya gitu kan. Jadi makanya nih gue pengen tahu nih Felix Film nih bakal gimana ngekombinasinya gitu kan. Tapi satu hal yang pasti, Ueda Reina nih the best banget untuk musim ini.
Shinatsu sama Maid ini gila kacau sih. Gue sampai gemes anjir gue ngeliat bagaimana kelucuan aku bilang ya lebih ke polos sebenarnya sih polosnya si siapa namanya si Maid ini gitu kan. Sampai nangis gue bener-bener saking apa ya bukan saking harunya gitu kan karena bener-bener udah Ueda Arena adalah salah satu bisa bilang saya favorit juga gitu kan terus juga ngebawain karakter yang lucu banget gitu kan jadi kayak masuk banget gitu loh jadi ya nggak tahu sih nanti ini grade S sih ini waifu grade S sih kalau buat gue ya ini waifu ini benar-benar grade S banget sih jadi ternyata nggak ini sih menurut gue sih nggak mengecewakan lah untuk musim fall ini ternyata waifunya juga oke gitu kan terlepas dari Emilia nama besar ya Emilia ya kan terus juga si siapa si Chinatsu ya kan atau mungkin yang ini nih yang musim ini tuh apalagi ya si Freya kalau dia dalam Macet Freya ya kalau kalau si Hestia kan nggak tahu ya muncul apa enggak gitu kan pokoknya si Freya terus juga Blitz mungkin Rukia ya kan nah makanya nih di sini uh, sorry si Orihime kalau Rukia tuh kayaknya bakal jarang sih Orihime ya kan nah makanya ini uh, Mate ini benar-benar kelas sih menurut gue sini jadi nggak tahu gue bener-bener no comment banget ini pasti bakal gue react sampai end sih pasti banget ini Wholesome soalnya Wholesome parah ini jadi ya tunggu aja ya nanti bakal gue react nanti sampai end cuman pertanyaan gue satu sih karena ini anime jam 1 mungkin gue bakal uploadnya mungkin malam Senin gitu loh jadi sekarang tuh gini men jadwal gue tuh agak ini men agak berantakan sekarang bukan karena anime reaction ya gue tuh minggu tuh kerja gue jadi sekarang tuh nih kalau lu pengen tahu lah gue tuh libur tuh di hari Selasa sama Sabtu kalau misalkan Sabtu gue ada kerjaan maka Minggu gue libur tapi kalau misalkan Minggu ada kerjaan maka Sabtu libur gitu tapi kalau Selasa tuh udah paten bakal libur sih jadi makanya di situ ya silsilah gue atau silsilah lagi ya pokoknya siasat gue lah gitu kan untuk agar anime ini kepegang semua ya mungkin Meido sama nih bakal gua taruh di minggu malam gitu loh tapi kalau misalkan bisa gua react terus gua bakal taruh di minggu pagi ya nggak masalah gitu kan tergantung nanti guanya oke apa enggak gitu kan itu karena kan Sabtu malam lumayan ya nggak lumayan sih sebenarnya sih ada beberapa sih ya Blue Lock juga masih gue pegang gitu kan terus juga ada beberapa anime yang belum keluar juga jadi let's see gitu nanti mana yang terbaik untuk gue ambil karena schedule belum bisa gue pastiin karena belum ada yang muncul mau 2099 ya kan terus juga Hari Fureta belum keluar terus juga apalagi tuh ya pokoknya ada beberapa anime yang kayak mau Sojo juga belum keluar ya kan terus juga ada anime yang apa tuh villains yang lain juga belum keluar gitu kan jadi gue harus pastiin semua keluar baru nanti bakal gue putusin kalau gue bakal react atau tidak sampai end seperti itu. Dan jangan lupa kalau untuk anime ini pasti bakal gue reaksi cuma kalau yang lain belum ada kepastian lah seperti itu dan jika yang gue suka kalau nggak suka di sini aja jangan lupa isi di komen kira-kira anime follow up lagi yang kalian ingin terus gue bahas dan itu aja dari gue dan sampai jumpa lagi di Resana Viku ya selanjutnya.